Video kali ini teman-teman saya akan merakit yaitu power 400 watt power Safari yang pernah saya review teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat ya di depan itu memang sudah saya pasang agar supaya tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Ini adalah bungkusnya teman-teman ya. Ini bungkus dari driver power Safari, ini produk dari Tunersys. Tapi kalau sebelumnya itu saya belum pernah nyoba, jadi itu baru pertama kalinya. Kalau yang lain power 400 yang lain itu sudah pernah nyoba teman-teman. Produk dari Tunersys, bungkusnya ini teman, driver power 400 watt mono Sanken, tipenya PD 400K ya, SK itu. Nah di sini ini adalah bungkusnya aja teman-teman ya. Kalau dari segi komponen saya rasa hampir sama dengan power 400 yang lain teman-teman. Nah ini kemarin sudah seharian tuh saya coba ya di tegangan 32, terus langsung saya naikkan ke 45. Memang ada sedikit, bukan sedikit tapi ada beberapa komponen yang panasnya tapi tidak berlebihan. Di 45 itu saya coba aman, masih aman teman, karena saya belum pernah sih nyoba power Safari 400 watt di tegangan 45 itu, belum pernah sih teman-teman ya. Jadi baru kemarin saya tes. Nah saya pasang semuanya teman, saya menggunakan jenis transistor yaitu Sanken seperti ini ya. Nah prosesnya pemasangannya sangatlah simple dan tidak terlalu sulit saya rasa teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini adalah untuk jalur basic konektor emitter, Teman-teman ini saya menggunakan Sanken yang sama seperti yang ada di drivernya ya, 2922 sama 1216. Jadi sama ya. Ada Sanken yang di atasnya ini mungkin 38 58 atau berapa saya lupa itu. Nah, kodenya seperti itu. Itu harganya lebih mahal. Kalau ini harganya ya lumayan sih. Harga sekarang itu sekitar berapa ya? 5.000 sampai 70 ribuan lah, sekitar segitu teman-teman harganya. Untuk yang sekarang ini seperti itu. Ada yang lebih murah itu ada, tapi itu gampang mati, saya tidak sarankan teman-teman. Nah cara proses pemasangan transistor itu mudah teman-teman. Kabelnya itu tinggal disearah kakinya ya, kaki basic konektor emitter tinggal taruh seperti saya ini ya. Teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Nah jadi ini emitter, konektor basic konektor emitter, jadi seperti itu ya. Jadi memang warna kabelnya hijau. Kemarin sudah saya tes nih teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Terus ini untuk VDC negatif, sedangkan yang merah untuk VDC positif. Jadi seperti ini. Ini adalah VDC positif, ini VDC negatif. Untuk CT-nya ini yang warna hitam, ground CT-nya teman-teman ya. Sedangkan yang tengah itu adalah untuk jalur speaker ya, speaker output speaker. Terus di sini juga GSP ground speaker. Ini sebenarnya jadi satu seperti ini teman-teman. Kalau kita balik kita lihat. Ini adalah untuk ground speakernya jadi satu teman. Ya seperti ini teman-teman ya. Jadi nah kalau biasanya kan orang yang biasanya lewat jalur di sebaliknya ya, disoda di baliknya, tapi saya lebih suka di depan seperti ini namanya. Jadi saya rasa gampang lah ya teman-teman ya. Nah ini adalah untuk inputnya sendiri udah saya pasang juga, jadi saya nggak perlu lagi saya pasang lagi, lepas saya pasang lagi, nggak perlu ya. Saya rasa teman-teman udah pada ya. Terus ini saya menggunakan tune control yang mono, tune control biasa yaitu DC 12 volt seperti ini ya. Ini adalah output dari tune control, terus dimasukkan ke input pada driver power ya. Saya paham ya teman-teman ya. Jadi ini adalah outputnya, terus ditaruh di input pada driver power seperti ini ya. Coba saya jelaskan. Ini input ya, terus dikasih kabel disambungkan ke output pada kontrol seperti ini. Ingat ya, ground itu yang serabutnya itu adalah ground, sedangkan yang ini ada positifnya. Baca positifnya ini ya, positif pada inputnya, di sini groundnya yang serabut di sini. Teman-teman jangan sampai kebalik maka tidak bisa berfungsi teman-teman. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman, yang saya jelaskan kembali ya, ini adalah inputnya di sini ya, input pada driver power ini inputnya, sedangkan ini tune control adalah. Nah teman-teman bisa sambungkan menggunakan kabel ke sini ya, kabel head, kabel input gitu aja lah ya, seperti ini. Sedangkan di sini adalah inputnya, ini adalah untuk media musiknya itu di sini. Ini apa ya kira-kira? Nah ini resistor ya, 2K2. Saya menggunakan resistor 2K2, jadi biar antara jalur L sama R itu tidak secara langsung, jadi ada semacam kayak pengurangan sedikit, tapi nggak mengurangi suaranya, nggak habis kok. Cukup 2K.
sudah cukup, atau mungkin 1 kilo juga boleh sebenarnya, tapi saya biasanya 4K7 atau 2K2. Kalau 1 kilo juga bukan masalah sih teman-teman. Daripada teman-teman kasih kabel secara langsung seperti ini, kalau saya sih tidak saya rekomendasikan ya, lebih baik kasih aja 2K2 atau 1 kilo juga boleh. Nah di sini seperti ini udah paham ya teman-teman ya, cara proses penyambungannya seperti ini ya. Saya ulang kembali, ini outputnya disambungkan ke input pada driver power, sedangkan yang ya ini nanti mau ditambah Galaxy atau Turbo Pas boleh lah ya. Oke, ini saya singkirkan ke sini, saya singkirkan ke sini ya. Nah tahap proses ini sebenarnya sudah selesai ya. Jadi ini adalah untuk tegangannya ya. Di sini adalah untuk suplai tegangannya di sini. Maksudnya ini adalah untuk input pada tegangan dari PSU ya. Nah seperti ini. Di sini saya menggunakan 12 volt teman-teman ya. Saya menggunakan 12 volt. Jadi kalau teman-teman kasih di atas 12 volt itu teman-teman, di sini memang ada resistor ya. Ada resistor ukurannya saya berapa nih? Kurang lebih 2K2. Memang pernah di 15 volt memang aman sih teman-teman, tapi saya tidak menyarankan. Lebih baik teman-teman kasih 12 volt aja ya, biar tidak terjadi kenapa-napa teman-teman ya. Jadi ikutin aja lah yang di sini sudah ada 12 volt ya dari pabrik, jangan dikasih lebih, karena kemarin tuh saya pernah nyoba itu di 15 volt memang nggak apa-apa sih, tapi sebentar aja, setelah itu saya ganti ke 12 volt teman-teman. Sampai sini selesai. Terus untuk PSU yang tune control saya menggunakan regulator simetris ya, bukan non simetris tapi bisa. Jadi biar teman-teman tidak ribet merakit sendiri, kalau mau yang praktis lebih baik teman-teman beli aja, gak apa-apa lah ya. Kalau yang ini menggunakan TP3132 ini sebagai penguatnya sebenarnya. Penurunnya itu menggunakan diode zener. Jadi diode zener itu diode zener 15 volt. Jadi 15 volt teman-teman. Di sini adalah penguatnya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke untuk banyak komponen. Jadi ini regulator ini bisa untuk 4 komponen itu bisa. Dan karena ada penguatnya. Ada beberapa regulator yang 12 volt 15 volt dia menggunakan TIP7812 atau TIP15, itu bukan, tapi itu ada penyetabel dan penurun tegangan ya teman-teman. Kalau ini penurun tegangan dia menggunakan diode zener, harganya lebih mahal ini teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Jadi nanti untuk tune control kita ambilkan dari positif ke ground, jadi seperti ini nantinya ya. Jadi positif ke ground seperti ini. Nah terus untuk PSU power saya menggunakan yaitu 4 elko ya. Nah kalau satu pasang teman-teman ya, misalkan nomor satu pasang, jangan disuplai atau jangan dikasih VAC 45 ya. Ini jangan dikasih 45 ya. Saya sarankan 2 kalau satu pasang teman-teman ya. Kenapa ya? Agar supaya tidak terjadi hal tidak inginkan, karena yang saya beli itu 50 volt 10.000 mikro, jadi ini ada 4 elko, jadi ini dikasih 45 nggak ada masalah ya, karena ada 4 elko. Tapi kalau 2 saya pernah nyoba kayak kayak ini seperti kayak bergelembung gitu teman-teman ya, karena mungkin terlalu tinggi ya tegangan dari trafonya 45, sedangkan di sini aja 50 ya. Jadi kasih selisih berapa gitu. Kalau 3 aman, nggak ada masalah. Nah, seperti ini ya. Ini ada PSU nya teman-teman. Jadi saya menggunakan 4 elko untuk nanti untuk untuk driver ini ya. Nah seperti itu aja teman-teman. Oke, langkah selanjutnya. Jadi ini kan udah selesai ya. Jadi saya menggunakan trafo ini 5 ampere murni ya dari Blast ya. Untuk uji coba saya rasa harganya tidak terlalu mahal ya. Nanti kalau mau lihat harganya saya taruh di bawah ya. Oke, langkah yang pertama saya akan pasang dulu, yaitu ini teman-teman ya, kabel drivernya ya, PSU ke driver powernya saya pasang dulu seperti ini. Saya pasang dulu aja teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ya, yang merah ini adalah VDC
plus ya, sedangkan biru VDC yang negatif. Jadi jangan sampai kebalik kita pasang dulu. Ini adalah yang merah, ini adalah yang VDC yang plus, kita taruh seperti ini. Terus sedangkan yang biru adalah yang VDC negatif, jadi di sini. Terus yang hitam ini adalah yang ground T, jadi kita pasang seperti ini. Nah seperti ini, terus kita solder aja lah ya. Kita solder. Maka seperti ini ya, ini sudah saya pasang ya. Untuk PSU ke driver sudah saya pasang, yaitu untuk PSU utamanya yang ke power ya, driver power. Jadi kita cek dulu seperti biasa ya. Merah itu adalah untuk VDC plus, ini udah benar. Biru untuk VDC negatif udah benar, sedangkan yang hitam adalah untuk ground atau CT udah benar. Yang paling dari ini teman-teman ya, paling pentingnya. Setelah itu kita singkirkan dulu seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah langkah berikutnya adalah pemasangan untuk yang di tune control. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah yang negatif, sedangkan yang ini positif. Negatif tuh di sini kan negatif ya teman-teman, jangan ditaruh yang negatif seperti ini, maka nanti akan terjadi yang namanya kayak dengung teman-teman ya. Jadi teman-teman yang negatif ini taruh yang di ground atau CT seperti ini ya. Coba lihat ya, ini teman-teman positif ya, taruh di 15 volt, nanti dikasih VAC 12 tetap keluarannya 12. Yang negatif itu ditaruh di yang ground, bukan yang di negatif sini ya, seperti ini loh ya. Nah seperti ini udah paling benar ya. Nah seperti ini teman-teman, coba lihat ya. Nah, jangan negatif teman-teman kasih taruh sini ya, rusak nanti malah tim kontrolnya. Oke ya, saya solder dulu. Nah seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ya, saya jelaskan sekali lagi agar supaya teman-teman benar-benar jelas, benar-benar bisa. Di sini adalah yang positif untuk di tune control, itu adalah untuk apa ya, untuk tegangan yang positif, sedangkan ini untuk tegangan negatif. Bukan berarti tegangan negatif teman-teman taruh di 15 volt yang negatif ya. Nanti jangan aja, karena kan ini 12 volt, meskipun 15 volt tapi nanti saya kasih VAC 12 volt, maka outputnya juga 12 volt gitu teman-teman. Nah ini yang positif, teman-teman kasih taruh di yang positif sini, sedangkan yang negatif teman-teman taruh yang di sini, di tengah ini adalah ground atau CT nya teman-teman ya. Jadi bukan ditaruh yang negatif. Nah meskipun sama negatifnya tapi nanti akan berbeda teman-teman, suaranya dengung, malah nggak berfungsi ini teman, malah rusak ini loh, apa jenis resistornya nanti gosong teman-teman. Jadi seperti ini ya, udah paham ya. Jadi teman-teman ikutin seperti saya aja gini lah ya, udah pasti 1000% benar lah teman-teman ya. Nah oke, terus langkah berikutnya adalah proses pemasangannya, adalah proses pemasangan yang ke trafo ya teman-teman. Jadi saya akan pasang dulu yang belakang ya, yang untuk power supply simetris tune control, kita pasang dulu ya. Oke teman-teman, saya akan pasang dulu untuk power supply simetris untuk tune control ya. Tadi kan kalau di tune control kan 12 volt, meskipun regulatornya ini 15 volt outputnya, tapi kita bisa taruh di 12 volt seperti ini ya. Ini bisa manfaatkan yang di ekstranya, trafo ekstranya. Misalkan biasanya kan tidak ada CT nya ya, bisa teman-teman pasang salah satu aja di sini seperti ini nggak apa-apa, atau kabelnya kan dua, taruh jadikan satu warna seperti ini, itu juga. Karena ini CT jadi maka saya taruh sendiri-sendiri seperti ini ya. Ini 12 volt, jadi saya taruh di 12 volt itu. Jadi nah seperti ini teman-teman. Nah udah selesai ini ya, seperti ini ya. Jadi ingat teman-teman, ini saya 12 volt. Nah ini udah selesai, saya pasang dulu untuk kabel ke arus listrik ya.
Maka bagian sisi belakang ini udah selesai ya, dari mulai arus listriknya yang 22 volt sama CT untuk tegangan ekstranya yang VAC ke power supply udah selesai. Jadi teman-teman taruh di 22 volt ya, jangan taruh di 23. Sesuaikan dengan tegangan listrik, arus listrik di rumah teman-teman ya. Jadi kalau arus listriknya 22 volt, 22 volt. Jangan ditaruh 23, maka 230 nanti akan mengurangi dari mulai VAC utama sama maupun VAC ekstranya ya. Biasanya berkurang, bukan biasanya tapi pernah saya cek berkurang teman-teman ya. Langkah berikutnya proses pemasangan yang di PSU utamanya teman-teman ya. Jadi nah oke teman-teman ya, di sini adalah untuk PSU utamanya ya, PSU untuk ke power. Tadinya saya mau kasih taruh di tegangan 32 di VAC 32, tapi mengajarkan teman-teman agar terbiasa itu kalau pada saat memberikan tegangan pada driver ya menggunakan PSU ini, teman-teman bisa terbiasa untuk menggunakan VAC yang terkecil dulu teman-teman ya. Jadi supaya apa, tujuannya itu agar misalkan terjadi kesalahan atau kekeliruan pada proses penyambungan kabel, itu kerusakannya itu tidak parah-parah. Syukur-syukur nggak ada yang rusak teman-teman. Karena untuk trafo 5 ampere dengan VAC 25 18 volt yang trafo murni itu beda tenaganya sama trafo 5 ampere kecil ya. Jadi 5 ampere murni itu benar-benar kuat teman-teman, jadi jangan disamakan dengan 5 ampere kecil, beda ya teman-teman ya. Jadi kita taruh dulu yang di 2 volt aja teman-teman ya. Jadi saya mengajarkan teman-teman untuk terbiasa dikasih VAC yang terendah dulu aja, karena di sini yang paling kecil 25 ya, kalau 18 mungkin lebih enak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kita solder dulu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman saya taruh di 25 volt ya. Tahapan ini sudah selesai semua, tinggal coba aja, tinggal kasih speaker, ini udah selesai ya teman-teman. Untuk seperti biasa kita cek-cek dulu di sini untuk PSU nya. AC in itu yang tertuju ke 25 volt itu namanya AC in teman-teman ya. Seperti ini, CT nya di tengah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, kabel warna biru itu adalah untuk AC in, yaitu VAC 25 volt ya. Yang CT nya itu yang di tengah, yang hitam. Oke ya, sampai sini bisa dipahami lah serasa. Oke, kita rapiin dulu ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, kita sebelum kita tes semuanya cek terlebih dahulu ya apakah ada kesalahan atau enggak, terutama bagian PSU utamanya gitu ya. Jadi kita bisa lihat untuk yang warna merah plus dari PSU sini apakah benar atau belum ya. Sudah benar, udah betul. Warna hitam ada, oh ya benar. PDC negatif, oh udah benar. Maka seperti ini udah dipastikan udah tidak ada kesalahan lagi, maka sudah siap untuk dicoba ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi ini kan belum nyala ya, karena belum saya colokkan ke arus listrik ya teman-teman. Jadi seperti ini kita pasang dulu untuk bagian kabel perspeakeran. Oke, kita pasang dulu kabel untuk speakernya ya. Saya pasang dulu ya. Saya menggunakan 12 in speaker. Ini kita pasang dulu. Nah seperti ini ya, udah selesai proses pemasangannya. Seperti ini ya, udah selesai proses pemasangannya kabel. Nah itu adalah speakernya teman-teman ya. Saya menggunakan 2 unit speaker 12 in, jadi itu kabelnya, terus power bisa lihat ya. Nah itu
Oke, kita langsung coba tes ya. Oke teman-teman, sudah saya colokkan ke listrik. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini PSU nya udah menyala warna merah ya. Kelihatan apa enggak ya? Oke. Nah teman-teman bisa lihat ya, udah menyala. Jadi kita seperti biasa. Jadi tes dulu sebelum ke musik, kita tes dulu. Saya tes dulu, nanti akan saya pegang apakah udah grek gitu ya teman. Saya buka dulu volumenya. Itu ya tadi ya suaranya ya, sudah bunyi grek, maka ini sudah siap untuk dikasih musik teman-teman. Ini saya nolkan semua ya, bahwa di sini ya power ini meski 400 watt ya, meskipun sederhana sih komponen, tapi teman-teman jangan menganggap bahwa power 400 watt Safari ini banyak diminati, terutama untuk dipakai untuk mid hig ya teman-teman ya. Jadi itu enteng teman-teman ya. Oke, langsung kita coba untuk musiknya ya, saya tata dulu sebelumnya. Oke, ini saya pasang dulu ya untuk cek pada input tune control ke MP3 mode teman-teman ya. Ini udah saya pasang. Oke teman-teman, ini sudah saya on kan ya, semua sudah saya on kan, musiknya sudah saya on. Jadi saya puter pakai lagu Gending Jawa gitu aja ya teman-teman ya. Ini masih dalam keadaan nol teman-teman ya, bassnya masih nol, teman-teman bisa perhatikan aja ya. Ini langsung saya puter aja ya teman-teman ya.